kan berapa ya Bu ya, gitu kan. Ya, pikir matilah saya nih. Kenapa? Ya itu kan berarti pengeluaran lagi. Tapi kalau saya pelihara kebo Bu, itu kan nanti beranak Bu. Nah matilah saya bilang, benar juga dong. Itu kan pikiran dia. Nah ini pikiran lapangan loh adik-adik. Ya saya kan jadi bisa lama-lama punya kebo dong. Kalau sekarang keluar terus duit buat beli bensin. Sudah itu Bu ya katanya. Saya dengerin terus. Itu saya lihat traktor ya, kalau di sudut-sudut dia tidak bisa loh belok. Loh betul loh. Mana ada traktor bisa belok 90 derajat gitu. Saya bilang pintar deh ini petani, matilah saya. Mahasiswa kan rasanya keren kan. Nah dibegitukan terus bagaimana Bu? Kan berarti mesti nyangkul lagi. Saya bilang iya betul ya, inilah kewajiban mahasiswa adalah turun ke lapangan, melihat realita apa yang terjadi. Nah itulah makanya saya tadi cerita backpacker segala macam. Mana pernah adik-adik ini sudah pernah ke pegunungan Jaya Wijaya? Taruhan belum. Jadi harusnya begitu. Dulu ada pertukaran mahasiswa, saya nggak tahu sekarang ada apa enggak. Dulu dengan melalui olahraga kita tukar. Karena main sana, sini main sini. Saya sampai pernah ke Makassar. Wah, main basket, main volley. Sekarang apa begitu saya nggak tahu ya. Itu urusan tanya sama Menteri Pendidikan. Nah jadi juga sekarang trennya mahasiswa tuh males mikir loh. Maksudnya apa? Di penelitian yang namanya APBN saja ya, Pak Budi kan, kayak apa APBN kita buat research. Coba, saya aja dulu presiden berjuang untuk supaya biaya research. Research itu kan masuknya ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, entah berapa persen, nggak ada sampai 1%. Tapi gimana kita mau maju? Padahal research itulah yang paling utama. Tapi juga yang namanya mahasiswanya sekarang boleh dihitung. Ayo sekarang di sini. Yang mahasiswa math pasti ada berapa? Ketimbang daripada yang sosial. Sekarang anak-anak itu malas sekali loh. Ini koreksi. Malas sekali untuk masuk ke jurusan-jurusan yang ilmu pasti. Ilmu dasar, kimia murni gitu. Aduh, genetika, alalah, atau astronomi. Zaman saya dulu karena Pajajaran kan dekat sama ITB. Lihat hilal kalau astronomi. Iyalah, mereka sampai urusan lebaran aja bingung. Ya gara-gara kan saya bilang sampean waktu itu lagi dihisap. Jadi tak telepon saking jengkelnya. Karena saya kan udah mikir opor saya bagaimana. Kapan makannya ini? Sampai sama Pak Taufik saya mesti debat. Kita ini lebaran besok apa lusa? Nah kalau mamanya lusa, sekarang mau sholatnya gimana? Terus opor segala macam penyelamatannya bagaimana? Coba Ketua MPR bilang, saya orang pemerintah, kalau nggak ikut pemerintah nanti gimana? Kalau saya netral, saya orang NU bisa, orangnya dia bisa. Itu urusan waktu lebaran kemarin loh. Nah, coba pinter-pinter dong. Saya bilang sampai saya telepon, tahu Pak Yan Farid, saya telepon, Yan, kamu tuh juga jangan jadi nggak karuan gitu dong. Nggak karuan gitu. Yang tegas dong. Ini kan banyak ibu-ibu protes nanti. Semuanya jadi basi dong. Masa sih cuman kurang sedikit aja nggak mau disamakan? Udah kan juga nggak ada yang tahu. Pura-pura aja. Saking saya jengkel. Oh iya dong. Orang dia yang bagian juru hisap. Lah kenapa pakai musik? Pura-pura aja keren. Ya dengan ini telah dinyatakan bahwa lebaran adalah hari tanggal berapa itu? 30. Ya sudahlah, kita kan semua nurut. Memangnya kita mengukur-ukur juga. Coba toh, memang
makanya. Tanggal 30 lebarannya Bu. Tanggal 30. Iya, saya kemarin nih terpaksa ngikut loh. Suami saya, masa suami sama istri beda kan? Jadi ngikut lah saya sama Ketua MPR. Aduh, untung saja bisa penyelamatan itu makanan. Gawat. Sudah toh ya, apa lagi toh? Tuh jadi research itu penting. Saya dulu presiden bolak-balik ke Subang loh, menyemangati teman-teman saya. Jadi lucu. Waktu saya udah boleh kuliah kan, udah. Terus setelah saya presiden, teman-teman saya banyak yang doktor, profesor. Jadi dalam satu pertemuan saya bilang terima kasih sama teman-teman saya doktor, profesor. Saya tidak jadi kuliah, jadi tidak ikut-ikutan jadi profesor, tapi saya jadi presiden. Memang begitu kenyataannya. Apa yang bisa dilakukan kaum muda untuk mengejar ketertinggalan? Yaitu tadi yang seperti Bung Karno bilang, banyak bicara, banyak bekerja. Jadi turun ke lapangan, apa saja. Nah seperti, ayo kalau bisa, ini kalau bisa jadi apa ya, seperti cikal bakal. Ayo rame-rame, bagaimana kita menyelamatkan Ciliwung. Saya selain ketua umum partai, saya ini punya yayasan ini, punya yayasan itu, bikin pusing kepala saya. Bukan lucu keliling, tapi senang aja saya. Karena apa? Saya pikir ada gunanya. Nah, cuma ribut aja. Penyelamatan Ciliwung, mau gimana sih cara menyelamatkan Ciliwung? Ayo anak-anak pintar, kalau tahu di mana mata air Ciliwung. Ayo. PR. Nggak ada yang tahu kan? Ya ilah. Mahasiswa. Jangan dikasih tahu Bu. Udah suruh nyari. Sudah toh. Ya sekian, terima kasih. Mari kita coba. Ya, nggak terasa kita sudah waktunya sudah 2 jam waktu yang diberikan oleh Bu Mega bersama-sama dengan kita. Ini adalah satu forum yang extraordinary. Jarang sekali Bu Mega bisa berbicara langsung, kemudian bukan hanya bercerita tentang Bung Karno, tetapi juga bercerita tentang pengalaman hidup beliau secara keseluruhan. Bagi teman-teman sekalian, terutama generasi muda, adik-adik sekalian, ada 2 hal yang mungkin bisa kita jadikan pegangan bersama. Satu nasihat lah begitu dari orang tua kita, ataupun gagasan besar dari Bung Karno. Pertama tadi itu anak muda itu harus bukan hanya pintar bicara, bukan hanya banyak bicara, tapi juga banyak bekerja. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi tadi pesan dari Bu Mega adalah anak muda itu harus rajin ke lapangan untuk melihat realitas sosial bangsanya. Jadi kalau rajin ke lapangan, proses dialektika terjadi, proses metode terjadi, gitu katanya Bu Mega dan Bung Karno. Saya rasa terima kasih sekali lagi. Rajin ke lapangan dan demonstrasi. Terima kasih. Kemudian kalau Ibu Mega tidak keberatan, ini nanti ada foto sesi sebentar dengan adik-adik peserta. Kita program sampai dengan Desember. Setelah ini kita akan ada kuliah pendalaman lagi dengan Pak Dr. Peter Kesenda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.